Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marhama dengan NIM 2000006. Perkenalkan, nama saya Mifzatul Mufti, NIM 2000028. Kami dari kelompok 12, Prodi D3, kelas 1A. Kami akan mempresentasikan materi tentang epoksida. Yang pertama adalah pengertian epoksida. Epoksida adalah suatu ether siklik dengan cincin beranggota 3. Cincin ini kira-kira membentuk suatu segitiga sama sisi yang membuatnya tegang, dan karena sangat reaktif lebih dibandingkan ether lainnya. Senyawa ini diproduksi dalam skala besar untuk berbagai aplikasi. Secara umum, epoksida dengan berat molekul rendah, tidak berwarna dan tidak reaktif, serta seringkali mudah menguap. Di bawah ini merupakan struktur dari epoksida. Selanjutnya adalah tata nama epoksida. Yang pertama adalah aturan penamaan epoksida berdasarkan IUPAC. Yang pertama, rantai utamanya gugus ether siklik yang memiliki atom O yang berikatan dengan dua atom C dengan nama oksirana. Dapat kita lihat pada contoh yang di samping itu, suatu epoksida memiliki nama IUPAC oksirana dengan nama umumnya adalah etilena oksida. Yang kedua, rantai cabangnya berikatan dengan gugus atom C rantai induknya. Yang ketiga, penomoran untuk cabang dimulai dari atom O. Dapat kita lihat pada gambaran di samping merupakan contoh-contoh dari kata nama berdasarkan IUPAC dengan akhiran oksirana. Selanjutnya adalah contoh dari epoksida. Yang pertama adalah etilena oksida yang disebut dengan oksirana dengan titik didih 13,5 derajat Celcius. Yang kedua adalah cis-2-butena oksida atau cis-2,3 dimetil oksirana dengan titik didih 60 derajat Celcius. Yang ketiga adalah trans-2-butena oksida atau trans 2,3 dimetil oksirana dengan titik didih 54 derajat Celcius. Seperti yang kita ketahui bahwa cis dan trans merupakan bagian dari isomer geometri. Epoksida yang paling penting adalah etilena oksida yang dihasilkan melalui oksidasi udara pada etilena berkatalis perak. Seperti contoh yang dapat kita lihat pada di bawah ini, epoksida dapat disintesis dengan sintesis alkena, yaitu alkena direaksikan dengan O2 dengan katalis perak dengan suhu 300 derajat Celcius sehingga menghasilkan etilena oksida, di mana etilena oksida merupakan ether siklik dan epoksida paling sederhana dengan cincin 3, yaitu satu atom oksigen dan 2 atom karbon. Etilena oksida bersifat tidak berwarna dan mudah terbakar. Karena memiliki cincin yang tegang, etilena oksida mudah berpartisipasi dalam reaksi adisi dalam mereaksikan pembukaan cincin. Selanjutnya adalah reaksi. Metode yang paling umum digunakan untuk mensintesis epoksida adalah reaksi suatu alkena dengan asam peroksikarboksilat atau RCOOOH sehingga menghasilkan proses yang disebut dengan epoksidasi. Dapat kita lihat pada contoh di sebelah kanan, yaitu suatu alkena yang berikatan lengkap direaksikan dengan asam peroksikarboksilat atau RCOOH, kemudian atom O-nya akan bergabung sehingga menghasilkan suatu epoksida dengan produk samping asam karboksilat. Dapat kita lihat juga pada contoh di sebelah kiri merupakan penjabaran dari suatu alkena dengan asam peroksi. Pada reaksi ini terjadi reaksi adisi atau pemasukan atom O dari asam peroksikarboksilat dengan alkena yang berikatan lengkap pada sisi yang sama. Adisi yang digunakan adalah adisi sin untuk membentuk cincin dengan 3 anggota. Selanjutnya adalah metode alkena oksida. Yang pertama, penamaan senyawa epoksida terdiri dari 2 kata, yaitu alkena oksida. Yang kedua, rantai induk dari epoksida diberi nama alkena karena jika ikatan atom C dengan oksigen maka ikatannya menjadi ikatan rangkap 2, misalnya metena, etena, propena, dan lain-lain. Yang ketiga, ditambahkan dengan nama cabangnya yaitu oksida. Yang keempat, jika memiliki cabang, nomor cabang diberi dengan nomor terendah dan nomor cabang dimulai dari atom O. Dapat kita lihat pada gambaran di samping merupakan contoh dari metode alkena oksida dengan akhiran oksida. Metode epoksi. Yang pertama, nama untuk rantai panjang senyawa epoksida berdasarkan rantai terpanjang dengan adanya ikatan atom C dan O. Yang kedua, nama untuk rantai cabang senyawa epoksida dengan menggunakan nama epoksi. Yang ketiga, nomor untuk cabang diberikan dengan nomor yang terendah. Penamaan senyawa epoksida terdiri dari 2 kata, yaitu epoksi alkana. Ini contohnya. Yang pertama epoksi propena, yang kedua epoksi sikloheksena, yang ketiga 2,3 epoksi 5 metil
heksana. Tata nama. Yang pertama, senyawa yang mengandung gugus fungsional epoksida dapat disebut sebagai epoksi, epoksida, oksirana, dan etoksilin. Yang kedua, epoksida sederhana terkandung dirujuk sebagai oksida. Contohnya, epoksida etilena atau CH merupakan etilena oksida CHO. Ketiga, kebanyakan senyawa ini memiliki nama trivial. Etilena oksida disebut sebagai oksirana. Nama trivial, nama analog alkenanya ditambah oksida. Nama IUPAC, nama cabang nomor 1 di atom O ditambah oksirana. Yang keempat, beberapa nama menekankan kehadiran gugus fungsional epoksida, seperti pada senyawa 1,2 epoksi sikloheptana yang dapat pula disebut sebagai 1,2 heptena oksida. Yang kelima, suatu polimer yang terbentuk dari prekursor epoksida disebut sebagai epoksi, tapi material tersebut tidak mengandung gugus epoksida atau hanya berisi beberapa gugus epoksi sisa yang tetap tidak bereaksi dalam pembentukan resin. Sifat-sifat epoksida ada dua. Yang pertama, sifat fisika. Pertama, epoksida jauh lebih reaktif dari eter sederhana karena renggangan cincin. Yang kedua, mirip dengan eter analog. Yang ketiga, membuka cincin dapat mengurangi ketegangan cincin. Yang keempat, epoksida dapat bereaksi dengan berbagai macam nukleofil. Yang kedua yaitu sifat kimia. Yang pertama, epoksida secara signifikan lebih reaktif daripada eter sederhana. Yang kedua, sistem cincin kecil memiliki renggangan cincin yang tinggi yang dapat putus dengan membuka cincin. Yang ketiga, nukleofil menyerang C pada ikatan CO sehingga dapat terjadinya pembukaan cincin. Yang keempat, tegangan dan cincin dengan tiga anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada eter asiklik. Kegunaan: epoksida dapat berlaku sebagai bahan baku sintesis berbagai bahan kimia seperti alkohol, glikol, alkanolamin, komponen karbonil, komponen olefin, dan polimer seperti polyester, poliuretan, dan resin epoksi. Salah satu produk penting industri petrokimia yang dapat dihasilkan dari minyak nabati adalah senyawa polihidroksi trigliserida. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan poliuretan, bahan aditif plastik, pelumas, surfaktan, dan lain-lainnya. Bentuk gugus epoksida. Yang pertama, bagian dalam struktur cincin terdapat di gambar slide ini. Yang kedua, pengganti atom karbon selain hidrogen terlihat dari slide ini juga contoh gambarnya. Yang ketiga, terminal, dan ini contoh gambarnya. Dan yang keempat, internal, dan ini contoh gambarnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.